Saudara, apa yang megah yang dibangun oleh manusia yang tidak bisa hancur, semua hancur. Saudara, hidup saya, hidup saudara, kalau kita tidak dijaga, tidak dipagari, tidak diisolir, tidak dijamin oleh kuasa Tuhan, kita bisa hancur, saudara. Katakan, pasti demikian. Tetapi hidup saya mulai saat ini semakin dilindungi, dijagai oleh kuasa Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Sehebatnya iblis dengan unsur dan triknya yang akan meruntuhkan saudara dan saya, tidak bisa. Saudara, kenapa? Karena dia yang Yesus yang menjagai kita. Itu pelajaran sore hari ini sangat penting sekali. Saudara, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa runtuh. Termasuk hidup saya, termasuk hidup saudara. Itu sebab kita harus menyadari, kita boleh meneguhkan hati kita. Tuhan, apa saja mendadak bisa datang dan bikin runtuh, bikin hancur. Dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kesehatan. Mendadak sontak dokter ataupun hasil laboratorium, hasil penyinaran dan scanning mengatakan kita menghadapi penyakit yang sebentar lagi akan bawa kita pada maut dan mati. Ya saudara, rasanya begitu menderita, habis harapan, entek hati kita. Ya saudara, itu sebab semua anak-anak Tuhan, kita harus bersandarkan hidup kita, menyandarkan hidup kita kepada firman Tuhan saja. Katakan, hanya pada firman Tuhan saja. Saya akan dijaga, tidak akan runtuh. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, itu sebab tema kita tadi, unsur itu adalah bagian unsur iblis, trik iblis, jebakan. Saudara, apa sih yang mampu meruntuhkan hidup anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Kita sudah makan perjamuan kudus, kita sudah dibaptiskan, kita sudah mendengar pengajaran firman. Saudara, rasanya kita sudah sangat hebat deh, amannya itu luar biasa. Tetapi ternyata yang meruntuhkan itu bukan dari luar, bagaikan tsunami saja, saudara, tetapi yang menyelusup dan menyelinap di dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam hati dan pikiran saudara. Itu yang mampu meruntuhkan, menghancurkan, saudara. Jadi unsur dan trik jebakan iblis, kelihayan iblis, walau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi kalau kita membuka hati kita, memberikan celah untuk iblis masuk dalam hidup kita, ini yang mampu meruntuhkan saya, ini yang mampu meruntuhkan saudara. Sebab itu harus dijaga baik-baik. Hal yang pertama, kerja iblis melalui dosa. Katakan, kerja iblis melalui dosa dan perlawanan kepada Kristus. Jadi iblis itu memacu dan memicu kita, memberikan kepada kita provokasi supaya kita berbuat dosa. Nah, kalau kita berbuat dosa, kita mulai berani melawan kepada Tuhan. Ya, saudara. Nah, saya untuk hari ini tidak menjelaskan bagian pertama ini karena kita sudah tahu, ini sudah jelas. Kalau saudara dibisikin, tidak usah ke gereja, tidak usah berdoa, tidak usah baca Alkitab, tidak usah mendengarkan firman. Ya saudara, itu sudah jelas. Engkau sudah tidak usah tanya, ini iblis yang kerja. Amin. Sudah jelas itu iblis, saudara. Jadi hal yang pertama saya tidak perlu menjelaskan lagi, karena ini cukup jelas. Asal orang cukup dewasa, bahkan anak kecil sekalipun tahu kapan iblis bekerja. Wah, aku disuruh mencuri ini uang mamiku. Ya, aku disuruh membantah berani kepada ayahku. Anak kecil pun sudah tahu, saudara. Kalau ada bisikan itu dalam hati, dalam batin, dalam pikirannya, ini iblis. Apalagi kita yang sudah dewasa, ya saudara. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan bagian yang pertama ini, tapi saya akan menjelaskan pada bagian yang kedua nanti, putusnya hubungan si anak Tuhan dengan Allah. Ini sangat halus, kurang ketara. Ya, anak-anak Tuhan dikasih acara-acara,
sifatnya rohani. Judul temanya rohani, tetapi sebetulnya keduniawian. Sebetulnya adalah sesuatu pemberontakan kepada Allah. Oh, ini banyak sekali. Ya mungkin saudara bilang, enggak, saya tidak pernah tahu. Karena saudara belum ngerti. Karena saudara tidak sadar, saudara dan saya kurang peka dengan Roh Kudus, dianggap semuanya baik. Orang yang peka dengan Roh Kudus, ada warning, hati-hati. Ini jebakan, ini trik iblis. Jadi saudara dan saya harus tahu, putusnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat berarti enggak selamat lagi. Katakan, bila saya putus hubungan dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat saya, maka saya tidak selamat lagi. Walau saya tetap Kristen. Ya, saudara mesti tahu, mesti pegang. Makanya saya bilang, ya, unsur dan trik iblis. Saudara, kalau yang pertama di atas kita sudah jelas tahu, ada orang memprovokasi kita, ayo melawan kepada Tuhan. Ayo kamu pindah agama, tidak usah sama Tuhan lagi. Wah, saudara pasti menantang. Ya, saya tidak khawatir soal itu. Saudara pasti bisa. Cuma dia sangat lihai, sangat pintar, sangat halus kerjanya. Sampai saya dan saudara tidak merasa bahwa hubungan kita tiba-tiba sudah tidak ada lagi sama Tuhan. Ya, saudara, ini penting sekali. Kita harus tengok di sini, ya. Yang kedua ini adalah putusnya hubungan si anak Tuhan dengan Allah Bapa dan firman. Hubungan dengan Allah Bapa, kita punya hubungan vertikal dengan Tuhan dan firman. Firman adalah pemimpin kita, memberi informasi, anakku jalan yang lurus, anakku aku akan pimpin kamu belok ke kiri. Ya, aku akan memberkati kamu di sana. Anakku, stop, jangan melawan. Anakku, tenangkan dirimu, kamu berdiam diri, aku yang maju. Anakku, kamu berjalan lagi maju. Nah, ini firman yang memimpin kita dengan Roh Kudusnya. Kalau kita sudah putus hubungan dengan Allah Bapa dan putus hubungan dengan firman, mestilah sama dengan yang pertama, kita pasti jatuh dalam dosa, hidup dalam kenajisan, kita tidak layak, kita terbuang. Nomor satu, itu terang-terangan. Kita bisa menolak, saya tidak khawatir. Kedua, ini yang kita khawatir. Karena dia begitu lihai. Alkitab dalam surat Filipi dikatakan, the devil is very cunningly, sangat lihai. Saudara, iblis itu sangat lihai. Maka itu kita kadang-kadang tidak nganggap bahwa ini bahaya. Tidak apa-apa ini. Ya, ini dikemas dengan tema, dengan judul, dengan merek rohani. Ya, saudara, tetapi apa yang terjadi? Begitu banyak kehancuran terjadi. Ya, saudara, sebab itu marilah saya akan mengajak saudara untuk menengok hal ini supaya kita boleh menjadi jelas. Kalau orang tua, kita sebagian besar orang tua, anak-anak muda yang dewasa, ada anggota keluarga kita bisa memberitahu, ada adik-adik kita bisa memberitahunya, ya. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu putusnya hubungan si anak Tuhan dengan Allah Bapa. Saudara, kita harus menjamin bahwa hubungan kita dengan Yesus tidak akan terputus. Amin. Kita harus bisa menjamin diri kita sendiri. Kita berdoa, Tuhan tolong ya supaya saya tidak terputus. Aku menolong kamu. Asal kamu selalu waspada pada warningku, pada alarmku, pada warningku. Kamu akan selalu ada hubungan dengan aku. Aku tahu kamu lemah. Aku tahu bahwa kamu dari sejak kecil, Kejadian pasal yang ke-6 mengatakan, dari sejak kecil manusia ini pikirannya cuma kotor saja. Itu sebab aku tidak akan menghukumnya dengan air bah lagi. Tapi aku akan memberikan kepada mereka perjanjian, pelangi, supaya mereka selalu memandang kepadaku. Dan mereka supaya hidup di dalam kebenaran, ada hubungan terus dengan aku. Itu sebab hikmat roh ada pada Nuh. Begitu dia dan istri dan anak menantunya turun dari bahtera. Dan mereka berada menginjak tanah daratan yang kering kembali.
Dia mulai membangun mezbah dari batu. Dia mulai menyembelih binatang-binatang yang berkenan kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Saudara, dia mulai mengangkat tangan. Tuhan jatuh hati kepada Nuh. Nuh, kamu peka sekali. Kamu sensitif banget. Itu sebab aku akan memberikan perjanjian yang baru kepadamu. Saben kali engkau melihat pelangi, engkau melihat perjanjianku yang hebat, Nuh. Kamu dan anak-anak cucumu, aku akan memberkati dengan luar biasa. Saudara, jamin hubungan saya dan saudara dengan Yesus tidak boleh terputus. Amin. Saudara menjaminnya. Saudara berkata, Tuhan engkau yang menjamin. Aku tidak bisa jamin. Kamu yang harus bisa jamin. Kamu yang harus punya ketetapan. Kamu harus punya ikrar, komitmen. Bahwa kamu tidak akan putus hubungan sama aku. Bukan aku yang menjamin. Kamu yang menjamin. Yaitu sebab ada dua hal yang akan saya kemukakan. Satu, dengan aku berada di pintu rumah Allahku. Ya, sehingga tahun-tahunku aku dapat kesempatan dan pekerjaan yang besar. Kalau saudara selalu ingat kerjaanku berhasil, keuanganku, kesehatanku, kebahagiaanku, rumah tanggaku, anak keturunanku semua dijamin oleh Tuhan. Saudara yakin bahwa itu karena saudara ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saudara punya pikiran, kalau aku tidak bisa jamin hubungan ini dengan Tuhan berlangsung terus seumur hidupku, bahaya, aku bahaya. Ya, maka itu anak-anak Tuhan, ya, marilah kita akan melihat yang pertama dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1, 2, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahku, dari rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Berbahagia siapa? Manusia yang percaya kepada Dia. Saudara. Nah, ini ada awalnya. Ya, saudara, ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada apa? 1000 hari di tempat lain. 1000 hari itu lama, saudara. Ya, 1000 hari itu berarti berapa ya? 3 tahun lebih. Ya, hampir 3 tahun, saudara. Lama sekali dibanding sehari. Jadi rasanya kalau saudara punya 1000 hari, aduh berapa banyak peristiwa dan prahara itu ya. Berapa banyak kecelakaan ya. Berapa banyak jatuh bangunku ya. Berapa banyak aku menangis. Berapa cc air mata ya akan mengalir. 1000 hari itu kurang baik dibanding satu hari kamu datang menghadap hadiratku. Amin. Ini gak bisa kebanding loh saudara. Gak bisa kepikir. Engkau menghilangkan 1000 hari dengan beban, tanggung jawab, prahara dan penderitaannya. Hanya karena satu hari engkau menghadap hadiratnya. Itu hebat. Kalau saudara satu hari di hadapan hadirat Tuhan, engkau menghilangkan derita, kerugian, nestapa dari 1000 hari. Engkau sudah melewatkan 1000 harimu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara mempunyai sesuatu yang hebat. Apa sih yang saudara, jasa apa yang saya dan saudara aturkan kepadanya, sehingga kita bisa mengalahkan 1000 hari dengan segala deritanya. Jangan bilang aku akan senang-senang 1000 hari, omong kosong. Ya saudara, 1000 hari adalah
penuh dengan derita air mata, kekecewaan, berantem, barangkali menyabung nyawa. Saudara. Tetapi ayat ini mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kemudian yang kedua, comparison, perbandingan yang kedua, lebih baik berdiri di ambang pintu rumahku di luar sana, ya, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, coba. Ada perbandingan, 2 perumpamaan. 1, sehari di rumah Allah dan 1000 hari di tempat lain. Yang kedua, saudara, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah. Ya saudara, pada pintu depan, ya, daripada berdiam di kemah-kemah, di rumah-rumah orang fasik. Ya saudara. Jadi ayat 11 ini penuh dengan kiasan, penuh dengan simbolik. Bahwa saudara bisa mempunyai kemenangan untuk 1000 hari dengan 1 hari saja di hadirat Tuhan. Bahwa saudara dengan berdiri di ambang pintu rumah, di kusen, ambang pintu itu kusen rumah. Kusen pintunya Tuhan. Saya dan saudara, itu lebih baik kita hidup di sana ketimbang kita berdiam, tidur, nginep di kemah-kemah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Ini artinya jaga hubunganmu dari godaan, anakku. Ada banyak godaan, ayo kita jalan-jalan, tidak usah ke gereja. Kita harus bisa menjaganya, anakku. Tidak, kamu harus berkata tidak. Aku mau walau sebentar aku di ambang pintu rumah Allahku. Ini lebih baik buat aku daripada aku bersama dengan kamu di kemah-kemah. Saudara, ya, ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ya, saudara, Tuhan adalah terang kita, matahari kita, dan perisai kita. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Ini loh yang kita harus usahakan untuk menjamin hubungan dengan Yesus terus-menerus. Tuhan, gimana ya? Saya manusia berdosa, pikirannya kadang-kadang gak karuan. Tuhan, tapi saya harus harus hidup tak bercela. Gimana Tuhan? Oh, saya mau ada di ambang pintu rumahmu. Ini akan mengubah saya begitu saya lewat di bawahnya. Saya dirubah untuk saya bisa hidup tidak bercela. Karena saya ada di ambang pintu rumahmu. Amin. Saudara, jadi saudara harus menjamin. Saya harus berani jamin. Bukan kewajiban Tuhan menjamin. Selalu ada hubungan sama kita orang. Kewajiban kita orang menjamin selalu ada hubungan dengan Tuhan. Ya, wah ini saya ditawari kerjaan ini. Tapi kerjaannya kok agak ada ndak beresnya ini. Enggak deh, saya ndak mau. Hebat. Engkau menjamin hubunganmu dengan Kristus. Engkau menolak ratusan juta, puluhan juta barangkali, atau miliaran rupiah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau menjaga dirimu dalam kebenaran. Enggak, aku tidak mau mencari uang dengan cara bercela. Aku tidak mau. Aku mau cari yang tidak bercela. Amin. Harus berani. Risikonya, Tuhan mungkin saya tidak bisa makan enak nanti. Ya, saya nanti bagaimana kalau tidak korupsi, tidak ngapusin, tidak menipu, tidak memalsu. Bagaimana Tuhan? Saya kan harus, orang lain bikin demikian, toko-toko lain, pabrik yang lain, perusahaan yang lain bikin demikian Tuhan. Masa saya tidak boleh? Saudara, kalau saudara hidup dalam celah, Tuhan tidak menjamin saudara. Sebab kita harus minta, Tuhan, saya beri kekuatan kepada saya. 1, saya ada di pelataranmu, amin. Sehari di pelataranmu lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. 2,
dari pelataran-Mu Tuhan, saya melewati ambang pintu rumah-Mu. Saya masuk ke hadirat-Mu. Saya melewati ambang pintu rumah-Mu. Saya masuk ke hadirat-Mu, ke dalam rumah-Mu. Kalau saya ada di dalam rumah-Mu Tuhan, wow, hebat sekali. Engkau akan menjamin saya. Amin. Jadi saudara dan saya, kita harus diminta oleh Tuhan bisa hidup benar. Mungkin kita tidak kuat, kita harus minta Tuhan hari ini tolong. Jangan biarkan saya mendapat berkat yang tidak baik. Saya harus dapat berkat yang luar biasa, yang tidak bercela dari Engkau. Amin. Saudara, kalau berkat dengan cara yang tidak baik, kita memakannya, kita menyimpannya, menjadi karatan, menjadi penyakit. Tetapi kalau saudara mendapat berkat walaupun tidak banyak, tetapi dengan cara takut kepada Tuhan, Tuhan memberkati luar biasa. Kalau pohon menjadi berbuah lebat, ya. Mazmur mengatakan kalau manusia makin tua makin melar. Waduh, nah ini yang saya tidak mau, ya. Tapi saya melihat sebagian besar kita pada melar, ya. Tetapi itu tidak apa-apa, asal benar. Ya. Para kekasih, Tuhan ingin supaya Anda dan saya selalu mendapat berkat yang tidak bercela. Hasilnya luar biasa. Amin. Para kekasih, sehingga pada tahun-tahun umur kita selalu mendapat kesempatan dan pekerjaan besar. Katakan, kesempatan dan pekerjaan besar sebagai ganti pendapatan yang celah. Karena saya mendapatkannya dari Allah Bapa saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ada rahasia kenapa Rasul Paulus ini kok malah berani mati, itu ada apa dia? Ya, cari perkara, cari penyakit. Malah dia mau berada di tempat yang bahaya. Coba kita akan tengok ya, apa sebab. 1 Korintus 16 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1, 2. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Amin. Bila kita membuka pasal 15 ayat 32, pasal 15 ayat 32, ya, ayo kita baca. 1 Korintus 15 ayat 32. 1, 2. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Amin. Saya menekankan kalimat bagian A, ya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jadi kenapa pasal 16 ayat yang ke-8 dan 9, Rasul Paulus malah mau tinggal lebih dulu di Efesus, di mana ada penentang, ya, pasal 16. Penentang ini maksudnya yang dia sudah mulai berjuang, berlaga, bertengkar, berkelahi dengan penentang ini. Pasal 15 ayat 32, binatang buas. Bukan harimau, bukan singa, bukan ular yang besar. Binatang buas adalah pekerjaan antikristus. Itu sudah ada pada zaman ini, pada zaman itu. Di Efesus. Aku berjuang, aku berlaga, aku berkelahi. Aku sudah mengalahkan binatang besar. Aku mau ada di sini.
Aku mau menyelesaikan pekerjaan yang besar dan penting di sini. Supaya kalau aku sudah kalahkan pengaruh pekerjaan iblis ini, jangan cepat-cepat aku tinggal. Nanti anak-anak Tuhan di Efesus akan dirasui lagi oleh iblis, oleh setan, oleh iblis. Aku mau men-settle down, aku mau membuat mapan lebih dulu. Aku mau bikin mapan lebih dulu. Jemaat Tuhan. Supaya mereka kuat. Dan aku tahu kalau aku berjuang demikian, Tuhan memberi pekerjaan yang penting, ya, dan kesempatan yang besar. Saudara, ini juga mempunyai arti. Ini mempunyai arti bahwa Tuhan akan memberi kepada saudara-saudara yang senang di pelataran rumah Allah dan senang masuk dan keluar rumah Allah, di bawah ambang pintu rumah Allahku. Saudara, orang-orang yang mempunyai kesenangan, hobi datang ke rumah Tuhan, mereka satu akan mengalahkan binatang buas, mengalahkan si iblis. Dua, mereka akan dibukai kesempatan-kesempatan emas yang besar. Saudara harus pegang perjanjian ini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati saudara kalau saudara tidak percaya kepada perjanjiannya? Tuhan, baik, saya mau ada di pelataran rumah Allah dan masuk ke dalam rumahmu, maka itu lebih dari cukup buat saya. Saya ada selalu hubungan dengan engkau, saya mendapat kesempatan yang besar, saya mendapat pekerjaan yang besar. Saudara, kalau saudara menganggur, maafkan saya. Kalau saudara kurang berhasil dalam income, pendapatan, dalam pekerjaan, saudara engkau pegang perjanjian. Tuhan, ini bukan hanya pekerjaan Tuhan, ini juga pekerjaan mata pencaharian hamba. Tuhan bilang, benar. Kamu selalu berada dekat dengan aku. Jamin hubunganmu gak putus sama aku, anakku. Aku menjamin kamu punya kesempatan, punya pekerjaan yang gede. Kamu akan berhasil luar biasa. Mudah. Kalau orang mengerti firman, mudah. Besok aku mulai kerja walaupun hari Sabtu. Aku pegang perjanjian Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Kalau aku bertahan, aku diberkati oleh Tuhan. Aku sudah mengerti sekarang. Aku tidak akan jatuh ke dalam tangan iblis yang mau meruntuhkan. Tetapi aku menjamin hubungan dengan Yesus supaya aku dibangunkan. Aku diberkati luar biasa. Mau demikian? Jadi menjamin hubungan dengan Yesus, katakan, bila saya menjamin hubungan rohani dengan Yesus, itu tidak sia-sia. Itu akan menghasilkan kesempatan yang besar dan pekerjaan yang besar seumur hidup saya. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Bukan pekerjaan dan kesempatan yang kecil seperti yang sekarang kami alami, tetapi kami akan mendapat kepercayaan Engkau yang besar. Tidak mungkin orang yang setia kepadamu kau tinggalkan. Tidak mungkin orang yang berharap dan percaya pada firman-Mu Engkau biarkan. Engkau pasti membuat kami menjadi besar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.